Dengar menang perang di utara, akhirnya mau pulang. Siapa? Dasar anak ini, senangnya sampai bingung ya. Anakku, suamimu. Mau pulang. Bukannya katanya 3 tahun? Menang perang, izin pulang dari kaisar. Bagus. Suami aslinya beneran pulang nih. Bapak, Ibu. Yang Anak durhaka, panjang, datang menghadap ayah dan ibu. Ayah, ibu, kalian pasti sudah menderita. Bagus, bagus. Anakku, akhirnya kau pulang. Nak, kamu gak kenapa-napa kan? Gak terluka? Aku baik-baik saja. Capek nggak? Lapar nggak? Ibu masakin kamu ubi bakar, dong popor, ikan bakar, sama bawang daun. Sudah Bu, tenang dulu. King belum ngomong sepatah kata pun. Iya, benar. King, cepat sini. Mau ngomong apa? Canggung banget rasanya. Halo. Panlang, barang-barang sudah diatur? Menantu Limuyan menghadap ayah dan ibu mertua. Kamu? Ini? Hijau. Kepalaku hijau. Apa-apaan ini jalannya cerita? Aku dikhianati. Yang kau dan King sudah menikah. Sudah lama dia tunggu di rumah. Pantaskah kau begitu? Nggak apa-apa. Li King, apa yang kau inginkan, katakan saja. Kecuali hatiku. Selain itu, aku akan berusaha sekuat tenaga. King, jangan khawatir. Ayah dan aku sudah yakin. Kamu adalah menantu keluarga Pan. Betul. Aku kepala keluarga. Sebagai mertua, pasti akan membela kamu. Aku cuma mau bilang, perkawinan yang dipaksa itu tidak akan bahagia. Kalau Pan yang sudah suka sama orang lain, lebih baik kita ikhlasin aja. Ini? Apa? Lihat kamu udah bikin King jadi seperti apa. Cepat usir perempuan ini. Kamu anak durhaka. Lupa sama leluhur. Aku bakal pukul kamu mati. Jangan. Jangan dipukul. Jangan emosi, minggir. Aku hamil. Apa? Bawa bola pulang? Seberani itu? Ini kan zaman dulu. Aku sudah mengandung anak Panyang. Kalau nggak mau aku pergi dari keluarga Pan. Aku besarin anak ini sendiri. Ini mengusir menantu yang sedang hamil. Kayaknya nggak pantas deh. Mam, Ibu, kamu panggil aku apa tadi? jangan takut, ibu yang akan urus ini untukmu. "19 tahun lalu, ibumu cuma selir suamiku. Dia berani banget menukar anakku, Emyuyan, denganmu. Untungnya bidan ingat tanda lahir di kaki kirian. Baru deh aku bisa ketemu lagi sama anakku yang asli. Kau cuma anak selir keluarga Li. Apa hakmu buat dibandingin sama Yan? Putri sah keluarga Li? Maaf, Kak. Ibu baru kasih tahu aku soal ini. Gila, cerita kayak sinetron ini beneran kejadian sama aku. Saudara mertua, ini bukan salah King. Keluarga Pan sudah tetepin King jadi menantu kami. Jadi, perjanjian nikah ini ya buat dia. Yang palsu ya tetap palsu. Kau, anakku sebentar lagi bakal dikukuhkan jadi bangsawan di istana. Leluhur keluarga Pan pasti nggak bakal setuju. Aku nikah sama orang yang asal-usulnya nggak jelas. Apaan sih? Lu pikir lu kayak barang langka? Dicari-cari. Surat talak. Apa? Istri menghina suami. Hukum keluarga. Aku ini. King,
King King, jangan ngomong asal dong. Li King King. Entah kau pura-pura alim sekarang, atau emang dasarnya nyinyir. Nggak bakal bikin aku tertarik. Mulai sekarang, MU yang juga istriku. Aku nggak peduli soal mas kawinnya. Kalau kau bisa nerima dia, aku akan pertimbangkan buat tidur di kamarmu 1-2 hari sebulan. Gak usah. Kalau energi lu masih banyak, mending aku carikan 18 selir buat lu. Lu ini mesin produksi bayi aja. Oh, Kurang ajar. kau baru yang kurang ajar. Berani drama aku. Mesin produksi. Siapa masuk? Kau. Menantu, ibu tahu kau tersakiti. Tapi, jadi perempuan itu. Kadang harus kayak air, mengalir aja. Jahat, Keluar. tunggu aja nasib lu. Dasar nasi soteguan. Kan sayang? Gak apa-apa, jangan pedulin dia. Nak, Yan, jangan takut. Ibu di sini. Aduh, emosi banget gue. Pan yang malah nggak ada di rumah. Gue yang nafkahin keluarga Pan, bisnis Li juga. Gue yang hidupin semuanya. Berani banget lakuin gue kayak gini. Pan yang berani banget ngehina pemilik menara. Siapa ganggu ibu, sama aja perang sama Menara Wangsi. Betul. Gue kan pemilik Menara Wangsih yang terhormat. Mana pernah gue dipermalukan kayak gini? Harus diajarin. Cai Yuan, panggil semua orang kita yang ada di setiap kementerian. Dia kan pengen jadi pejabat. Gue putusin semua jalur karirnya. Siap. Waktunya absen. Kementerian Keuangan, Hadir. Kementerian Personel, Hadir. Kementerian Pertahanan, Protokoler, Hukum, semuanya datang kan? Sudah lengkap, pemilik menara. Hari ini saya undang kalian bahas hal besar. Pan Yang. Brengsek ini bakal jadi bangsawan. Tapi menurut saya, sifatnya bejat, pengkhianat, lupa budi. Saya nggak mau dia bisa berkibar di istana. Kami semua mengandalkan pemilik menara. Perintahkan saja. Kalian, ke-6 kementerian ini, cari alasan yang masuk akal. Untuk nolak dia mentah-mentah. Ngerti? Berdasarkan penyelidikan saya, pengeluaran pasukan ekspedisi utara melebihi standar, catatannya tidak jelas. Tidak layak masuk Kementerian Keuangan kami. Pan yang pulang langsung mau ceraikan istri, moralnya bobrok. Tidak pantas masuk Kementerian Personalia kami. Betul-betul, Pan yang itu suka pamer dan ambisius. Konon di medan perang dia nekat maju gegabah berkali-kali. Hanya beruntung karena anak buahnya mati-matian. Si kasar, gegabah. Tidak pantas masuk Kementerian Pertahanan kami. Masuk akal, masuk akal. Aku rasa kalian semua sangat masuk akal. Loyalitas hukum dan kerja aku. Kalian juga berpendapat. Pan yang biarkan selir hina istri sahnya. Tak tahu tata krama, moral kacau. Cocok jadi pejabat? Kementerian Rituku tak setuju. Mau masuk Kementerian Hukum? Selidiki dulu, jasa militernya ada kebohongan? Ini. Kalau dilihat dari sosok Pan Yang, badannya pendek gembul. Jalan saja kakinya kaku, salah langkah. Bahan gagal, koordinasi kacau, jangan mimpi masuk Kementerian Pekerjaan Umum. Bagus. Aku rasa semua yang kalian katakan sangat masuk akal. Kalau begitu, Pan yang ini dari dalam keluar. Dari ujung rambut sampai kaki, tak ada gunanya. Tunang, kami pasti bikin dia tak punya pintu untuk di toko. Bagus. Rapat kali ini aku sangat puas, sukses sempurna. Rapat bubar. Kami pamit undur diri. Sekarang lihat kamu masih bisa sok aksi apa. Pemilik menara, Pan yang bawa selir rendahan itu, Li Muyan. Pulang kampung ke keluarga Li. Dia pakai uang Anda. Beli banyak hadiah dibawa-bawa ke sana. Apa? Si bajingan ini selingkuhin aku, sudah keterlaluan. Berani juga pakai uangku. Gak tahan. Aku mau gebukin mereka sampai mati. Maksud pemilik menara? Aku putuskan untuk menghajar Pan Yang, menyerang kediaman keluarga Li. Kasih mereka pelajaran seumur hidup. Kasih tahu dia. Akibatnya kalau bikin aku, si nona besar, marah. Terima kasih, mertua sudah mengerti. Membiarkan Muyan masuk ke keluarga Pan kami. Menantumu hormat dengan anggur. Nanti butuh bantuanmu. Gampang, gampang.
Muyan beruntung bisa ikut kamu. Kedepannya, kalau butuh uang untuk melicinkan jalan, bilang saja. Mertua luar biasa dermawan. Cuma Li Qingqing ini. Ngapain khawatir sama dia? Anak selir, bisa bikin apa? Betul. Karena sudah tahu kamu nggak tertarik sama Li Qingqing itu. Aku juga bisa tenang mengusirnya keluar dari keluarga Li. Jangan marah, mertua. Hari ini kita nggak usah bahas. Si wanita sialan itu lagi. Menantu pria ini menghormatimu lagi. Bagus. Tembak. Hajar habis. Ini apa-apaan? Aku Jenderal Kavaleri, pengawal kiri pasukan ekspedisi utara. Berani menyerang pejabat istana. Memang kamu yang kutembak. Tembak. Tumbuk pengepung, hancurkan pintunya. Apa pasukan Beijing sudah menyerbu masuk? Aku cuma seorang jenderal. Ngapain dia serang aku? Suamiku Pan, kita sekarang gimana? Aku nggak tahu. Itu menantu, mereka tujuannya kamu. Hantam. Serbu. Bunuh. Pangeran kedua. Ada apa? Pasukan misterius ditemukan di timur kota. Mereka sangat terlatih, dilengkapi ketapel dan batu penggempur. Menyerang luar kota atau istana? Sedang mengepung sebuah rumah warga. Rumah warga? Siapkan kuda. Siap. Serang. Kakak kamu. Kalian siapa? Saudara-saudara, beritahu Jenderal Pan ini. Berani tidak hormat pada pemilik menara ini? Apa hukumannya? Siap. Serang. Jangan pukul lagi. Dan kau. Tidak. Aku tidak berani menghina pemilik menara. Sudah. Mundur. Bisa mengerahkan pasukan dan alat pengepungan berskala sebesar itu. Pangeran kedua. Mereka jelas sedang berlatih menyerang kota. Untung kita mundur cepat. Tenang, pemilik menara. Kawan-kawan sudah sampai di bengkel. Habis bikin onar ketemu polisi, kita perlu tenangkan diri dulu. Cepat pergi.
Hati-hati, pemilik menara. Jenderal Pan, siapa yang berani melukaimu? Mereka ada lebih dari 10.000 orang. Semua pakai topeng dan melempariku dengan batu. Aku nyaris mati ketakutan lihat pasukan hantu Menara Wangsi. Mau kemana? Jangan pergi. Yang mulia, yang beraksi adalah Menara Wangsi. Di bawah kaki kaisar sendiri, mereka bisa menyembunyikan pasukan terlatih. Besok, kita akan pergi merekrut Menara Wangsi. Ya! Si putra mahkota licik ini kayak perekat anjing. Susah banget dibuang. Apa maksud kedatangan Paduka Putra Mahkota? Strategi ujian negara yang diberikan pemilik menara. Telah membersihkan angin pejabat di Dayong. Ini hadiah terima kasih dari hamba untuk pemilik menara. Hamba ingin melalui ujian negara. Pemilik pejabat baik yang rajin dan mencintai rakyat. Tapi dia malah pakai alasan ini, membunuh puluhan pejabat. Dia mungkin cuma mau singkirkan lawan. Jahat banget. Paduka sudah memenggal banyak kepala. Tidak takut sejarawan nanti mencatat Paduka sebagai penguasa yang tidak berbelas kasih? Menara Wangsi justru terkenal dan banyak yang mendekat. Kenapa tak bergabung ke Istana Timur? Hamba jamin Menara Wangsi bebas dari kecurigaan istana. Si licik ini mau membawahiku. Mau menempatkanku di bawah matanya biar gampang diawasi? Mimpi kali. Paduka baru bertemu 2 kali sudah bisa berbagi isi hati sedalam ini. Hamba seperti awan liar, tak berminat politik. Pemilik menara pertimbangkan matang sebelum putuskan. Tidak terburu-buru. Tidak usah diantar. Pemilik, teknik ubah suara Anda luar biasa hebatnya. Tentu dong. Kakak ini cukup mendalami ilmu sulis suara. Caiyuan, suruh Juswu mengikuti si licik itu. Awasi dia ketat. Aku baru saja menolaknya. Pasti dia lagi mikirin cara nakalin aku. Cepat panggil anak kedua ke sini. Aku harus ajarin dia konsep manajemen modern. Siap, pemilik menara. Bisa ketemu hari ini? Kalau tidak, mau gimana lagi? Pemilik Menara Wangsi, kekuasaannya luar biasa. Putra mahkota dan pangeran kedua aja bergantung pada bantuannya. Kita dipukulin dia juga percuma. Aku aja nggak tahu kenapa bisa bikin marah pemilik menara. Kalau hari ini nggak bisa minta maaf ke dia, nyawa kita bisa terancam. Kok bisa bikin marah pemilik menara? Siapa yang mau jebak kita? Paman, restoran Hot Pot River yang Anda suruh buka. Untungnya hampir 7.000 tael per bulan, ngetren banget. Susah banget dapat meja. Tiap hari bangun tidur langsung keluar 30.000 tael. Beberapa ribu tael itu nggak cukup buat apa-apa. Aku tanya kamu, target kinerja yang aku kasih, kenapa nggak tercapai? Restoran itu memang laris sih. Tapi tiap bulan minta untung 100.000 tael, itu susah banget. Tolong pertimbangkan. Aku udah setia bantu keluarga bertahun-tahun. Udah nggak usah bantu lagi. Tapi dari untung Hot Pot River, Anda yang dapat bagian terbesar. Aku cuma dapat 20%. Gini-gini masih ditindas. Kalau nggak sanggup, bilang aja. Aku bisa ganti orang kapan aja. Zheng Yuanshao pegang semua pedagang kerajaan di sini. Di seluruh dinasti Yong, cuma aku yang bisa lakukan ini. Apa itu yang kamu bilang? Target kinerja. Lagian, kalau Anda ganti orang, pasti nggak sepatu aku. Tampan dan enak dilihat itu nggak. Baiklah, berarti target kinerjanya harus diganti. Pemilik menara bersedia turun harga. 10.000 tael per hari. Apa? Berapa? 10.000 tael. Pemilik menara,
Coba nilai saya berapa harganya, jual saja saya. Saya tidak sanggup. Tentu saja saya tahu kau tidak bisa. Bagaimana kalau saya bilang? Saya bisa buat semua pedagang di dunia ini bekerja untuk kita? Semua pedagang di dunia bekerja untuk kita? Beberapa hari lagi, saya akan berikan kau rencana rahasia. Buat platform dan kembangkan bisnis. Saya jadi penasaran. Sebenarnya siapa pemilik menara ini? Jangan-jangan beneran bidadari turun dari langit? Yuan Shao ingin lihat wajah asli pemilik menara. Jangan lancang. Patahkan kakinya. Baik, siapa duluan? Tunggu, kalau pemilik menara malu dan tidak mau menunjukkan wajah hari ini, Yuan Shao akan datang lagi lain kali. Lain kali ya. Suamiku keluar. Keluar. Suamiku adalah jenderal kavaleri pengawal kiri. Berharap bisa menemui pemilik menara. Tidak pernah dengar. Kalian punya surat perjanjian? Surat perjanjian? Belum. Kalau perlu, saya bisa buat sekarang. Kau pikir, Menara Wangsih ini bisa dimasuki sembarang orang? Ajukan surat perjanjian 7 hari sebelumnya. Pemilik menara putuskan mau ketemu atau tidak. Hei bro, kamu ini putra siapa sih? Bisa ketemu langsung pemilik menara? Hebat. Aku ini jenderal kereta kuda. Kalau abang bisa bantu aku ketemu pemilik menara, pasti ku balas dengan hadiah yang berharga. Jenderal kereta kuda? Sok penting banget sih lu. Masa bodoh lah. Putra mahkota. Gak heran si tolol itu, pangeran kedua. Cuma setahun bisa ngegandain keuntungan bisnis pedagang kerajaan. Ternyata ada menara Wangsih yang bantuin dia dari belakang. Yang mulia sengaja pakai pangeran kedua buat menjegal Anda. Kalau pangeran kedua sama menara Wangsih ini, Aku sudah tahu. Kalau menara Wangsih memang keras kepala mau bantu si anak kedua. Ya, lenyapkan saja dia. siap. Bete ah. Rata-rata untung pedagang ini 70.000 tael per bulan. Maaf ayah, aku lalai urus bisnis. Hasilnya cuma segini, mohon ayah menghukum. Licik. Mulut bilang malu, hati udah nunggu dipuji sama ayah. Mainan trik mundur untuk maju ginian. Berani-beraninya kamu mainin di depan ayah. Ayah bijaksana, emang paling paham anakmu. Kamu ini. Nggak kayak si Hier yang keras kepala dan kaku. Sayangnya, lahirnya telat beberapa tahun. Kalau tidak, mulai besok, kau akan menemani Kaisar menghadiri sidang pagi. Urusan pemerintahan ini juga harus kau pelajari. Tidak, ayahanda, putra hanya ingin cari uang setiap hari. Lebih enak jadi orang kaya yang santai. Baiklah, kalau kau memang tidak berminat, Kaisar tidak akan memaksamu. Yang mulia, putra mahkota telah tiba. Ayahanda, laporan keuangan putra sudah disampaikan, putra pamit dulu. Saur, urusan pedagang kerajaan kau tangani dengan baik. Kaisar sangat puas. Putra memberi salam pada ayahanda. Kakak, ini lagi-lagi dari badan pengawas, lihatlah. Ini semua adalah memorial yang menuduhmu. Selama bisa membasmi hama di kerajaan Dayong, putra mana takut dengan tuduhan mereka. Masih keras kepala, urusan pemerintahan ini seperti benang kusut. Wajah sombong yang dingin dan bau itu, kemana-mana bikin jengkel. Wajahku yang cerah ceria ini lebih disukai. Rakyat kehilangan kepercayaan. Paduka, bawahan segera mencari daftar nama pejabat yang mengajukan tuduhan pada Paduka. Biar badan pengawas menyelidiki dengan teliti. Apakah mereka benar-benar bersih? Ini cuma cakar-cakar si pangeran kedua, mana bisa menggoncangku.
Pemilik Menara Wangsi aktif membantu pangeran kedua. Mau ketemu aku buat apa? Kenapa baru datang? Aku udah bilang seharian. Bukannya sudah kubilang? Sebagai kurir profesional, kecepatan adalah kunci. Begitu ada panggilan dari host, harus gesit dong. Katanya mantan pembunuh bayaran nomor 1 di Dayong pindah profesi. Target kecilmu hilang. Gak denger. Hei, target kecil hilang gak boleh dong. Bagaimana kalau lain kali aku ada masalah lagi? Gimana caranya aku hubungi kamu? Ini kan hasil usahaku yang susah payah. Terbuat dari batu akupuntur ultrasonik, cocok denganmu. Cocok banget, ya. Gimana kabar lo soal tugas menjaga putra mahkota? Udah selesai? Udah belajar? Kalau mau minta tolong, bayar dulu. 10 tael. Putra mahkota ngintip pangeran kedua pergi dari Menara Wangsi. Kayaknya gara-gara serangan ke kediaman Liwak itu. Putra mahkota curiga lo berkomplot sama pangeran kedua. Ada hubungan gelap gitu. Waktu itu gue asik banget, sampai lupa soal ini. Sial. Pria licik itu pasti mikir, kita mau berontak bareng pangeran kedua. Caiwan, perintahkan. Markas ini dibubarin. Tutup juga pintu masuk di desa Yinma. Pabrik berhenti produksi guru sebulan. Pemilik menara, pabrik berhenti sebulan rugi besar. Lo, lagi butuh uang nih kita. Walaupun putra mahkota tahu kita ada hubungan sama pangeran kedua. Nggak harus sampai tutup, kan? Gue juga tahu nggak boleh berhenti. Berhenti sebentar aja, rugi jutaan tael. Tapi putra mahkota itu orang gila. Dia pasti mikir kita mau ambil katanya dari pangeran kedua. Kalau kita tetap di sini, nyawa kita melayang semua. Berani ikut campur urusan keluarga kerajaan? Sekarang mau kabur? Terlambat. Cepetan. Cepetan. Pemilik menara, kenapa jalanan sepi banget? Ini balapan sama mau. Jangan lambat. Si iblis itu bisa nyusul dan bacok kita. Dasar mulutku, ngomong aja langsung jadi kenyataan. Gimana dong, pemilik menara? Saya tersenyum kayak biasa. Oke. Ikutin gue. Non, jangan khawatir. Dengan arahan pemilik menara, bisnis tuan muda pasti bisa bangkit lagi. Berhenti. Kaki sialan, kuat-kuat. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Buka cadarmu. Mereka kabur. Tolongin gue. Bunuh dia. Minggir sekarang, mungkin kujadikan mayatmu lengkap. Banyak omong. Ampun, Yang Mulia. Apa Yang Mulia tidak apa-apa? Setelah hari ini, Menara Wangsi akan jadi anjing terlunta-lunta. Mau kerja sama pangeran kedua, malah begini. Dibuntutin si licik itu. Belum lagi hari ini harus bayar gaji bulanan para dewa hidup ini. Dompet lebih kering dari muka. Mau bayar pakai apa? Uang. Wahai saudara-saudaraku, aku tahu. Hari ini adalah hari pembayaran gaji bulanan. Tapi, menara kita baru aja melewati masa sulit.
Basa-basi. Intinya, ada duit buat bayar kita atau enggak? Bambu sial, jangan keterlaluan. Nggak bisa bayar, terus lu mau bunuh gue? Lu terlalu materialistis. Lu nggak punya duit tapi mau manfaatin kita? Lu yang keterlaluan. Oke. Sekarang gue ngerti. Tunggu aja. Malam ini gue bakal jual semua barang buat dapetin duit. Begitu gajian kelar, kita berpisah jalan. Lu dipecat. Gue pecat lu. Lu nggak mau gue lagi? Mati. 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 Sudah ku bilang, aku hanya terima kontrak mati. Hanya ada 3 akhir untuk kita. Kau bayar, aku kerja. Kau tak bayar, mati. Kau tak mau aku, mati. Jadi ini maksudnya mau nempel terus sama aku, ya? Menyewa sekumpulan, bapak hidup, yang susah diusir. Masih harus keluar uang buat menghidupi mereka. Ku kasih waktu sehari buat mikir. Pikirkan baik-baik cara menghidupi kami. Wah, kamu baik juga ya? Tak perlu sehari. Ini adalah ciptaan terbaru dari pemilik menara ini. Nasi kepal kuning telur asin portable. Enak, mengenyangkan, mudah dibawa. Cocok untuk mengembara, menyamar, membunuh diam-diam, atau buka warung biar kaya. Begitu diluncurkan, pasti bakal gegerin seluruh ibu kota. Kita punya keunggulan jumlah personel. Mulai besok, kau pimpin saudara-saudara kita, buka lapak di 4 gerbang kota. 1 orang 1 lapak. Tak sampai sebulan, dijamin gaji bulanan terkumpul. Kami ini pembunuh. Kau suruh kami jual nasi kepal? Wah, wawasanmu perlu dibuka lebar-lebar. Nasi kepal biasa memang murah, tapi punya kami beda. Bisa ditambah acar, sosis, mie pedas, abon, dan lain-lain. Intinya, ini adalah martabak telur super mewah versi premium. Cicipin. Dijamin sekali coba, bakal ketagihan tiap hari. Cuma gitu doang? Kenapa nasi kepal ini rasanya kayak bikin bahagia banget? Ini memang ada triknya ya. Kalau gak jualan, rugi dong. Kayaknya lo pikir, kalau gak ambil duitnya, rugi ya? Ya Tuhan, gue yang jago finansial ini. Sampai harus ngajak pembunuh jualan nasi kepal. Zheng Yuanhe, gue gak bakal lupa sama lo. Lapor, Paduka, Menara Wangsi memang sudah kosong. Bawahan sudah tanya-tanya kemana-mana, tapi belum dapat hasil. Kantong ajaibku bahkan belum diterima. Siapa yang mau hancurkan industriku yang bakal 100 kali lipat? Beberapa hari lagi, pemilik menara akan kasih lo sebuah strategi jitu. Bisa bikin semua pedagang di dunia ini bantu kita cari duit. Atau, bawahan kirim orang lagi buat nyari? Cari apaan sih? Lo tahu pemilik menara itu mukanya kayak gimana? Wanita manajer yang urus bisnis keluarga Li, namanya? Li Qingqing. Sekarang dia di mana? Dengar-dengar dia itu menantu keluarga Pan. Paduka. Hamba ada urusan penting mau laporkan ke Paduka. Hamba adalah jenderal kavaleri, pengawal kiri pasukan ekspedisi utara. Mulai sekarang, hamba setia melayani Paduka, maju berperang. Mohon Paduka sudi melindungi hamba. Panyang, Hamba hadir. tahu gak, orang macam apa yang paling ku benci? Ini, hamba bodoh. Orang yang gak tahu diri dan gak bisa baca situasi. Orang yang gak punya kemampuan tapi sok jago. Aku tak bermaksud begitu. Aku cuma mengagumi yang mulia. Ingin membantu meringankan beban yang mulia. Kamu pikir dipukuli Menara Wangsi yang receh itu urusanmu? Aku nggak tahu. Membantu aku meringankan beban?
Kamu pikir kamu siapa? Kamu cukup level nggak? Bagaimana kabar dari putra mahkota? Muka aja belum kelihatan, udah diusir. Kalau gitu, kenapa nggak bergabung sama pangeran kedua? Pangeran kedua? Pangeran kedua tak punya kekuasaan. Bagaimana bisa bantu karirku? Salah besar, suamiku. Pangeran kedua pegang pedang kerajaan, dia yang kasih uang ke Dayong. Dia sangat disayang Kaisar. Di dalam dan luar istana pada ngomong. Kaisar mungkin. Tapi aku nggak paham strategi dagang. Istriku punya ide bagus? Jangan buru-buru, suamiku. Kakak punya beberapa bisnis. Kalau kita bisa ambil alih bisnisnya. Lalu kita kasih ke pangeran kedua atas nama suamiku. Masa nggak dapat kesempatan? Muyan, kamu ini, Nona, ada apa? Nona, aku lihat. Ada laki-laki manjat tembok rumah kakak. Kamu yakin lihatnya jelas? Si kedua, Kok mirip? dia mau intip identitas gue. Pemilik menara. Ini aku, si kedua. Kamu siapa? Bukan dia? Pasangan selingkuh. Lihat kalian mau lari kemana? Kak, meskipun kakak disakiti, jangan sampai selingkuh dengan pria lain. Ini memalukan keluarga Pan dan Li. Oh, ternyata kamu. Nggak heran dulu di Menara Wangsih aku tanya baik-baik. Kamu malah menghina aku, rupanya udah nyuri-nyuri di belakangku. Dan kamu juga. Aku membela negara, kamu malah mesra-mesraan dengan pria lain. Tidak tahu malu. Jangan asal tuduh. Iya, aku nggak kenal cowok ini. Menurutku, dia cuma maling yang masuk sembunyi-sembunyi. Aku? Maling. Berkurang ajar. Kalian tahu sedang bicara dengan siapa? Ketahuan basah masih keras kepala. Ayo. Ikat pasangan anjing ini dan masukkan ke kandang babi. Siap? Siapa berani? Udah gue bilang dia maling. Jenderal Pan ini udah lebih setahun di pasukan ekspedisi utara. Masa nggak punya teknik interogasi sedikit pun? Coba interogasi dia, pasti ketahuan. Baiklah. Mari kita lihat apakah si selingkuhanmu ini tahan dengan siksaan dari Panglima ini. Berani-beraninya. Aku ini pangeran kedua dari dinasti Dayong. Siapa yang berani? Kau. Bangsat. Cuma segitu? Pangeran kedua. Ini barang bukti perselingkuhan, ya? Bawa pergi. Iya. Si pangeran kedua ini mau menyelidiki identitasku. Salah sendiri. Kebetulan bisa hajar panjang, berani lawan pangeran. Nanti kena cambuk deh. Panlang, kakak perempuan dia. Kamu masih berdiri di situ ngapain? Bawa pergi. Aku bisa jalan sendiri. Yang mulia, keenam kepala pedagang kerajaan sudah diselidiki.
Semua bisnis mereka dibiayai oleh pangeran kedua. Hanya satu yang agak berbeda. Siapa? Keluarga Li di timur kota. Meskipun toko-toko mereka kecil, tapi yang dijual barang-barang aneh dan unik, mirip gaya Menara Wangsi. Cat kuku dan perawatan kuku ini. Memang ada gaya pemilik Menara Wangsi. Siapa penanggung jawab bisnis keluarga Li? Li Qingqing. Ini? Yang pasti ada salah paham, kan? Bagaimana mungkin Qingqing berselingkuh dengan pria lain? Lihatlah. Ternyata si cantik besar yang lebih paham diriku. Bu mertua, kakak ipar sering keluar bisnis, pasti dekat pria lain. Mungkin dia tergoda oleh pria jahat itu, jadi sempat tidak waras. Kau pikir semua orang seperti kau? Lihat pria langsung loncat. Jangan berlagak sok suci. Muyan mana bisa disamakan denganmu? Jangankan aku tidak punya hubungan dengannya, kalaupun ada. Kau cari satu di luar, aku kasih kau topi hijau satu. Saling balas budi, dong. Kacau. Lu biar banyak istri, mana ada wanita lain dua suami? Benar-benar perempuan jalang. Kuno banget. Bilang mau cari nyonya muda. Pria ganteng lagi. Li Qingqing. Kau hebat juga ya, selingkuhannya nggak cuma satu. Lancang, terlalu lancang. Lihat kali ini kau bisa. Jelasin gimana? Siapa itu Li Qingqing? Wah, mainnya keren juga. Datang satu-satu, kira aku kan yang udah mati. Berani. Berani lancang pada putra mahkota. Putra mahkota. Si licik ini kenapa di sini? Jangan dia tahu identitasku, mau bunuh aku. Hah? Ngejek. Perempuan murahan, mimpi kali ketinggian. Kira dirinya bisa tidur sama keturunan kerajaan? Kau pikir bisa tidur dengan bangsawan kerajaan? Dasar lu. Bicara senak jidat aja ngaku putra mahkota. Mati kali lu. Lihat dulu muka sendiri kayak apa. Cuma cemberut dikit udah ngira diri sendiri pangeran? Mending ngaku aja lu dewa kematian. Kalau lidah lu nggak kepake, aku yang potongin. Suara ini. Bantu aku mengurus masalah. Lu pantas nggak sih? Kayaknya Jenderal Pan. Lidahnya nggak bisa dipakai. Kupingnya juga rada tuli ya. Putra mahkota. Pangeran. Beneran putra mahkota. Hormat pada putra mahkota. Iya, hamba salah lihat orang. Mohon ampun dan maaf dari putra mahkota. Ampun, Yang Mulia. Ampun. Siapa si Li Qingqing itu? Putra mahkota mau panggil Li Qingqing ya? Li Qingqing, cepetan keluar dan sembahyang pada putra mahkota. Cepat. Dia itu.
Taku, Sial. Ternyata bangsat ini cuma mau menguji aku. Sedang bertugas untuk Biro Pengawas. Li Qingqing, jawab saja apa yang ditanyakan Yang Mulia Putra Mahkota. Biro Pengawas. Yang Mulia Putra Mahkota. Meski Li Qingqing adalah istri hamba, tapi kami tidak tahu apa yang dia lakukan di luar. Perempuan jalang. Cepat berlutut. Cepat. Nona Qingqing. Bisnis Anda kerjasama dengan Menara Wangsi? Menara Wangsi? Ingin sekali kerjasama. Anda punya kenalan di Menara Wangsi? Saya bersedia memberi Yang Mulia 20%. 15% keuntungan. Gila. Apa Yang Mulia Putra Mahkota kekurangan barang recehmu itu? Aku yang sedang bertanya. Siapa yang izinkan kau menyela? Kau sungguh tidak pernah berhubungan dengan orang dari Menara Wangsi? Tuhan lindungi. Hamba ini menghadapi lolos dari bahaya kali ini. Pasti akan menyumbang ratusan ribu untuk dupa dan persembahan. Tuhan lindungi ya. Ayo pergi. Bajingan ini seperti anjing gila yang menggigit. Tidak akan lepas sebelum mencabik sesuatu. Hari ini dia malah pergi begitu saja? Yang Mulia, tidak menyelidiki Li Qingqing itu? Kita pergi begitu. Yang Mulia, semua pembunuh bayaran sudah ditangani. Yang Baik hati. Kok Yang Mulia yakin banget? Terus kita selanjutnya. Awasi gerak-gerik si pangeran kedua. Pemilik menara pasti bakal muncul. Nanti langsung habisi aja. Sepintar apapun dia. Kalau nggak bermanfaat buat gue, ya mati aja. Siap. Li Qingqing, Kamu mau apa? gila lu? Tahu nggak lu udah ngapain aja?
Berani-beraninya nawarin bisnis sama yang mulia putra mahkota. Mau nyari muka di Menara Wangsih lagi. Iya nih kak, lihat tuh ekspresi yang mulia. Jangan-jangan dikira kita semua sama kayak kakak yang gak jelas. Itu namanya langsung nyinggung perasaan yang mulia putra mahkota. Gue kasih pelajaran nih. Kamu mau ngapain sih? Kamu. Dia mau main tangan lagi. Kamu. Saran gue, cuci otak dulu sana ya sayang. Dasar perempuan gila. Kak, kamu benar-benar keterlaluan. Bagaimana dia bisa menghina Mas Pan seperti itu? Aku akan cari pria selingkuhanmu itu. Tunggu sampai dia mengaku. Nanti aku akan tenggelamkan kamu dalam kandang babi. Bangsat. Berani pukul pangeran kedua? Kubunuh kau. Pan Yang, kamu cari mati? Lepaskan aku sekarang. Kamu gila. Pangeran kedua akan membasmi 9 margamu. Sudah berapa lama kamu berselingkuh dengan si Jalang Li King ini? Dan lagi. Ini, apakah ini tanda cinta kalian berdua? Bodoh. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Apa tulisan di giok jade ini? Sao. Kalau begitu, aku tanya kamu. Siapa nama pangeran kedua yang sekarang? Mau menyamar jadi pangeran kedua? Penampilanmu sembrono. Mana ada sedikit pun aura bangsawan keturunan naga? Paling-paling cuma pemabuk yang keluar dari rumah Bordio. Dan si Ji King itu cuma pedagang kasar dan tidak berpendidikan. Aku saja tidak sudi, Pan Yang. Pangeran keturunan langit tertarik? Ayo, ngotot lagi. Aku lihat sampai seberapa keras tulangmu hari ini. Pan Yang. Paduka. Benar-benar paduka pangeran kedua. Kamu. Sekarang matilah kamu. Paduka, ampun. Ampunilah hamba. Lengan paduka sampai terluka karena pukulanmu. Ganti orang lain. Kamu yang datang. Aku. Mendekat. Ambil batu. Lemparkan ke dia. Aku nggak bisa nih. Gimana caranya melempar? Suamiku, Aku jagoan Miss Target, ya. Kamu nggak apa-apa kan? Waduh, kayaknya musuh bebuyutan aja nggak separah ini. Nggak heran Jiang Shuo selalu nasehatin aku buat jangan nikah. Lanjutin lempar. Dia kuat kok. Siap. Nona, tolong buka matanya dulu. suamiku, Siapa di antara kalian yang jadi manajer bisnis keluarga Li? oh, jadi Tuan Pangeran datang ke keluarga Pan cuma buat nyari aku? Lapor pada Pangeran, memang benar hamba. Bukan Li King. Aku biasanya jarang muncul di depan umum. Jadi semua urusan kuasain sama King Jia. Mau numpang populer? Si bodoh nomor 2 ini kebetulan banget buat dikasih ke lu. Pemimpin Li King, postur dan umurnya juga cocok. Kemungkinan besar, dia itu pemilik menara. Kalian semua keluar dulu. Aku ada urusan pribadi sama Nona Li. Siap, siap. Yang kamu gimana? Yang nggak apa-apa kan? Kamu luka di mana?
Kamu baik-baik aja kan? Nih, lihat-lihat dulu. Hukuman aku buat Jenderal Pan. Nggak parah-parah amat kan? Suamiku salah lihat orang, jadi salah paham sama pangeran. Tapi kejadian hari ini pasti bukan dia sengaja nantang. Aku mau kenalin suamiku ke pangeran. Urusan itu nanti aja. Lu kasih dulu saran buat dapetin duit ke aku. Kalau nggak, rencana besar lu itu, aku nggak bisa persiapan apa-apa. Saran-saran apa? Kita kan udah kenal lama. Nggak usah curiga sama aku dong. Tenang aja. Aku nggak bakal bilang rahasia lu ke siapapun. Hamba tak tahu salah, mohon pangeran ampuni. Emang bukan? Pemilik menara itu galak, tampar 2 kali pun biasa. Coba kamu muter 1 putaran, biar aku lihat. Kata-kata pangeran ini. Kamu tidak paham, ya? Berhenti. Tanganmu. Tidak ada bauket kuku, bukan pemilik menara. Pangeran tanya padamu. Siapa sebenarnya manajer bisnis keluarga Li? Jujur. Baik. Li Qingqing. Ternyata. Di mana Nona Qingqing? Jawab pangeran. Qingqing sudah kembali ke kamarnya. Pemilik menara jelas tidak ingin orang tahu identitasnya. Kalau aku nekat cari dia sekarang, pasti bakal digebukin. Mulai sekarang, kalian semua jangan macam-macam lagi, dengar? Iya, iya. Nah, Pangeran Pan, nah, kamu baik-baik saja, nak. onigiri. Lembut, wangi, isinya melimpah. Onigiri ternak, rasa beragam. Rasa lengkap, isian berlimpah. Coba dong. Aduh, kaget. Ngapain sih? Apaan nih? Siapa? Ini jualan apa sih? Ini barang apa sih? Kasih 1. Mau rasa apa? Aku juga belum pernah lihat ini. Kamu aja yang pilihin. Cuma onigiri, berapa sih harganya? Bang Liu, Bang Wang, makasih udah kenalin aku ke tabib. Santai aja, santai. 20 keping. Lu rampok ya? Cuma nasi kepal doang, harganya 20 keping. Tadi kan lu yang suruh gue tambahin. Gimana? Mau makan gratis? Nggak berani, nggak berani. 20 keping, ya? Coba dulu. Aku bawa pulang aja, makan pelan-pelan. Sekarang juga makan. Terus ceritain gimana rasanya. Cepat. Ini. Bang, lu ini kan mantan aparat, ngomong mulu. Makan. Oke. Asyik. Lu gila ya? Gue suruh lu ceritain rasanya, lu cuma ham doang. Aku orang biasa, susah jelasin detailnya. Tapi rasanya enak banget. Nasi kepal ini worth it 20 keping. Gini deh, kasih 1 lagi. Aku bawa pulang buat istriku. Bagus. Asal enak, mahal dikit juga pasti laku. Rencana nona muda ini beneran jitu. Terima kasih. Atas perintah putra mahkota, periksa semua yang mencurigakan. Pak Aparat, aku lapor, dia mencurigakan. Ini apa? Kalau kamu? Baru keluar rumah hari ini. Kesini. Kalau kamu? Kejar. Iya.
King King. Kau enggak kasih jalan hidup sama sekali. Zheng Yuanhe, tunggu aja. Li Qingqing. Ya Tuhan, kalau aku memang berdosa, suruh polisi aja yang hukum aku. Malah ngirim 2 orang bego ini buat bikin mataku perih. Mau ngapain lagi nih? Pelacur. Bukannya tadi teriak-teriak minta cerai gugat? Bungkus barang-barangmu, bawa surat talak, minggir dari keluarga Pan. Rumah ini aku yang bangun. Yang minggir itu kalian berdua. Dasar brengsek, enak aja mau nalak aku. Tunggu aja. Aku sekarang juga mau ke kamar nulis surat cerai gugat. Kau berhenti. Kau mau cerai gugat? Hormat pada putra mahkota. Si ini kok nyusul ke sini? Jiuju yang nggak bisa diandalkan itu, bikin aku mati aja. Kedatangan putra mahkota yang tiba-tiba, ada keperluan apa? Hamba akan segera bersiap-siap. Kau mau cerai gugat? Dia maksudnya apa sih? Jangan-jangan masih ingat soal Menara Wangsih mengepung Panyang dulu? Mau ngetes aku? Gak boleh. Aku harus tetap akur sama Panyang. Enggak. Enggak. Gak cerai gugat. Barusan aku cuma cekcok sama suami. Omong sembarangan karena emosi. Suami istri bertengkar dan rujuk di ranjang. Li Qingqing, dasar muka tebal. Panlang tak sayang kamu, masa masih mau nempel juga? Terus gimana? Aku gak peduli. Bahkan, kalau dia menikah lagi, kamu juga mau tetap setia sama dia sampai tua? Suamiku sudah bertahun-tahun berperang di luar. Jasa aku mengurus semua urusan rumah tangga ini. Pasti diingat baik-baik sama suamiku. Barusan bilang mau ngalakin aku. Kan cuma omongan emosi doang. Iya kan, sayang? Iya, cuma emosi aja. Dia bisa merendahkan diri segitu buat si bego ini? Kalau sudah begitu, pasangan Panglima Pan dan istri ini sangat kompak. Berarti aku yang terlalu banyak omong. Hormat pada putra mahkota. Jadi sebenarnya putra mahkota datang buat apa sih? Akhirnya si tukang sial ini pergi juga. Nyaris mampus aku. Si Jalang Li Qingqing ini, ternyata benar-benar gila cinta sama aku. Bagus. Selera lo lumayan. Tahu diri kalau nggak bisa lepas dari gue, Panyang. Tapi jangan kira pakai akal-akalan ginian, gue bakal melirik lo. Tahu diri, layani kami dengan baik. Itu baru tugas lo yang benar. Lo masih aja bacot, hati-hati gue gebukin. Baru aja gue bersikap kayak gini, lo langsung. Aku. Pan sayang, Berani-beraninya lo nendang gue, Panglima. kakak, kenapa lo mukulin Pan sayang? Kenapa? Iri? Pengen digebukin juga? Sayang, lihat tuh kakak. Dia makin lama makin semena-mena. Kemarin tampar muka lo, hari ini nendang lo. Kalau masih ganggu dia, dia bakal bikin ona. Kamu masih belum sadar, ya? Si Jalang itu sama sekali nggak mau cerai gugat sama aku. Dia lakukan ini, cuma biar aku deketin dia. Aku sengaja nggak mau nurutin kemauannya. Biarkan dia nunggu. Itu hukuman terberat buat dia. Kasih tahu Panyang, mulai besok aku izinkan dia bertugas di biro pengawas. Bakso nasi nggak laku, cari cara lain buat cari duit. Baksonya nggak masalah, masalahnya biro pengawas lagi gencar. Harus cari pangeran kedua lagi. Biar dia yang jual. Buka toko pakai nama dia. Walaupun Zheng Yuanhe sebel banget sama dia, tapi di depan umum.
Dia nggak mungkin berani rusakin toko adiknya sendiri. Walaupun kita harus kasih dia 20% keuntungan. Dan makin dekat sama dia, makin kebencian Zhang Yuanhe akan penuh tertuju ke kita. Nggak ada pilihan, selamatkan bulan ini dulu. Besok aku suruh Cai Yuan cari. Bukan. Besok kita langsung ke kediaman pangeran kedua. Pemilik menara, jangan-jangan Bapak salah lihat? Hamba nggak berani bohong, Yang Mulia. Pagi ini begitu hamba buka pintu langsung lihat mereka. Langsung hamba bawa ke kamar tamu, jangan khawatir. Semua di sini sudah hamba pesan, nggak bakal bocor. Jiang Shuo, kau tunggu di luar saja. Lalu... Siap. Pemilik menara. Aku kira menara Wangxi sudah membuangku. Hari-hari ini, Tuan pasti tidak tahu betapa aku merindu. Diam. Bikin keributan nyari aku, sampai ke kediaman keluarga Pan lagi. Kamu mau coba-coba lihat, apa menara Wangxi masih punya taring? Bukan begitu. Pemilik menara. Kan aku belum dapat kantong ajaibnya Tuan. Aku gelisah banget, sampai garuk-garuk kepala tiap hari, sumpah. Markas menara Wangxi dibersihkan. Kamu cuma mikirin duit sendiri? Bukan. Tuan kan licik dan berpengalaman. Bijaksana dan perkasa. Tipu muslihat kakakku yang receh itu, mana bisa ngalahin Tuan. Ini bukti kepercayaan mutlak aku sama kemampuan Tuan. Nyebelin. Kasih barangnya ke dia. Ini dia kantong ajaibnya. Komandan ke-9. Hati-hati jalannya, Tuan. Jualan nasi kepal. Ternyata benar Nona Kingking. Siapa kau? Sudahlah. Kalau pangeran kedua sudah tertarik sama identitasku, ngapain kita muter-muter lagi? Dasar anjing, berani-beraninya menghalangi pemilik menara. Cepat minta maaf sama pemilik menara. Pemilik menara apanya? Tadi kan kamu udah lihat mukaku? Enggak kok, aku tadi cuma membungkuk aja. Gue dari tadi lihat lu, mata lu melotot sana-sini kayak pencuri. Masih aja nggak mau ngaku. Pemilik menara, saya ini orangnya pelupa, susah ingat muka orang. Jiuju. Yang Mulia, jangan masuk. Jangan gegabah. Sekarang kita satu tali. Satu perahu. Mulut manis, sok pintar. Kalau masih ngarang, aku ajak bicara sama Jiuju. Hehehe. Pemilik menara. Saya pasti sepenuh hati di pihak Anda. Sumpah, aku nggak bakal bocorin identitas Anda. Kalau nggak, bisnis saya seumur hidup bakal rugi terus. Jual apa aja pasti bangkrut. Buat bisnis onigiri ini, saya kasih tambah 10% ke Menara Wangxi. Kasih lagi 10%, ya tinggal 10% buat saya dong. Kasih. Pasti saya kasih, asal pemilik menara mau. Berapa aja saya kasih. Udah, sana siapin. Saya langsung buka gerai onigiri di seluruh ibu kota. Melirik pemilik menara. Rugi banget. Onigiri orang terhormat grand opening. Ayo tuan-tuan. Beli hari ini, besok bisa tukar karcis beli satu gratis satu. Beli satu gratis satu? Ada promo kayak gitu? Cepetan kesana lihat, yuk. Beli satu gratis satu. Tukar karcis, beli satu gratis satu besok ya. Ingat besok bawa karcisnya, jangan buru-buru, ada semua kok. Silakan masuk. Lihat kan? Tetap harus pakai strategi marketing. Walaupun hati gue kayak disayat-sayat, tapi kalau udah rame pengunjung, duitnya bakal datang juga, kan? Pemilik menara bijaksana. Nah, gaji bulan depan buat para saudara udah ada jaminannya. Kesempatan emas untuk sukses sudah datang. Putra mahkota pasti mau memberiku jabatan penting. Sekarang, siapa lagi yang berani meremehkan Pan Yang?
Ini, Komandan Shang. Tuan Pan. Yang Mulia sedang sibuk, tunggulah di sini. Ya. Tentu saja. Hamba akan menunggu dengan sabar di sini. Dia datang diam-diam di malam hari. Jangan-jangan mau membunuhku? Li Qingqing. Yang Mulia. Gawat, deg-degan banget. Apa gerangan Yang Mulia datang ke pekarangan hamba yang sederhana ini? Apakah kau mengenali benda ini? Kok benda ini ada di tangannya? Pada festival Shangyuan setahun yang lalu. Kaulah yang menyelamatkan hamba. Hamba menemukan gambar busur silang ini. Desainnya sangat canggih. Jadi hamba datang untuk meminta petunjuk. Yang Mulia salah orang. Itu bukan buatan hamba. Dia tak mau mengaku, mungkin takut disalahpahami Panyang. Dari raut wajahnya, dia tampak tidak percaya. Beri saja penjelasan sekilas untuk mengusirnya pergi. Meski gambar ini bukan buatan hamba, tapi hamba tahu sedikit tentang mekanisme. Bolehkah hamba membantu Yang Mulia menganalisisnya? Silakan. Perancang gambar ini mengganti tali busur tradisional dengan mekanisme elastis, agar anak panahnya bisa meluncur lebih jauh. Desainnya memang cerdas. Cuma gaya dorong baliknya juga bakal lebih besar. Kayu biasa berisiko pecah. Dia ternyata benar-benar paham. Aku sudah lama memikirkan. Bahan apa yang paling cocok untuk badan busur silang ini? Coba pakai kayu boxwood. Elastis, anti retak. Lalu direndam dalam minyak biar tahan lembab dan awet. Pasti bakal bagus. Tapi, haluskan alur anak panah atau susah ditembak. Gampang nyangkut. Kau memang cerdas. Ngawur. Semuanya cuma ngomong doang. Kalau bisa dipakai, ya cuma kebetulan aja. Benar juga. Teori di atas kertas memang beda dengan praktek. Harus dicoba dulu, baru tahu bisa jalan apa enggak. Dia mau ngapain? Gimana? Aku sengaja salahin banyak langkah. Dia masih bisa bikin? Bakat tukang yang top banget. Sayangnya dia cuma mau bunuh aku. Pasti udah cuan gede. Ini untukmu. Kasih senjata ke aku? Maksudnya apa? Ngingetin aku, ya? Busur silang ini meski kecil, tapi dalam jarak 3 langkah, bisa bunuh 1 orang. Kalau Panyang itu berani ganggu dia lagi, semoga bisa dipakai. Jarak kita sekarang mana ada 3 langkah? Terima kasih atas hadiahnya, Pangeran. Hamba akan menjaganya dengan baik. Tidak akan sembarangan menggunakannya.
Kau jaga dirimu baik-baik. Dia datang terang-terangan cuma buat ngasih peringatan ke aku. Pangeran, si pemilik menara ini minta tolong pangeran kedua. Kok cuma buka warung nasi kepal kecil? Dengan kelicikannya. Gak mungkin cuma buat bantu pangeran kedua cari untung receh. Ini pasti ada yang gak beres. Kok belum giliran aku? Udah nunggu lama banget, kok masih gak jual nasi? Iya nih. Pelanggan udah datang. Kok belum buka? Pemilik menara, gawat. Semua nasi kepal di dapur kita hilang. Nasi kepal gue mana? Pangeran, pangeran, pangeran. Awas, sudah orang ambil semua nasi kepal di toko itu. Semua udah kami curi. Buka satu-satu, periksa dengan teliti. Cari tahu apa di dalamnya ada. Kertas pesan, atau surat rahasia. Pemilik menara, gawat. Semua nasi kepal di dapur kita hilang. Nasi kepal gue mana? Pangeran, pangeran, pangeran. Awas, sudah orang ambil semua nasi kepal di toko itu. Semua udah kami curi. Satu persatu, bongkar dan periksa sampai detail. Cari tahu apakah ada pesan rahasia di dalamnya. Aku masih punya karcis tukar 1:1 di tanganku. Ada apa ini? Yang mulia, semua nasi kepal sudah diperiksa. Isinya cuma ketan, serundeng, sama kuning telur asin yang gede banget. Bahan-bahannya memang asli sih. Atas nama sang pangeran. Bagikan semuanya kepada rakyat miskin di kota. Kebijaksanaan yang mulia sungguh luar biasa. Dengan begini, kita bisa sekaligus menjegal si pemilik menara itu. Kebaikan yang mulia malah dirampas badan pengawas. Kediaman putra mahkota, bagi-bagi nasi gratis hari ini. Aku rasa, ini pasti rasanya mirip buatanmu. Nasi kepalnya mana? Zheng Yuanhe. Kau keterlaluan. Lalu, beli semua beras ketan di kota ini untukku. Aku tak peduli apalagi rencana busuk yang dia simpan di perutnya. Sang pangeran tak akan memberi dia kesempatan sedikit pun. Iya. Jadi jualan apa enggak nih? Jual. Jangan cari alasan, nggak mau ngasih gratisan. Jangan buru-buru. Panggil bos kalian keluar. Kami udah datang pagi-pagi. Cepetan. Mau jualan apa enggak sih? Seluruh pegawai kasih tahu pelanggan, hari ini ada keadaan khusus. Besok bisa berbuat. Pastikan terakhir. Baik. Justru, bahwa mereka gunakan ilmu bela diri ringan, cepat. Beli habis semua beras ketan dan kuning telur asin di seluruh kota. Semua bahan nasi kepal harus dikuasai. Si licik pasti ambil langkah selanjutnya. Bakal memutus pasokan bahanku. Sudah terlambat. Waktu aku pergi, lihat kediaman putra mahkota. Dalam jumlah karung-karung, beras ketan dan telur asin diangkut masuk. Pemilik menara, kuatkan hati. Selama masih ada nyawa, pasti ada jalan. Dia pakai nasi kepal gue buat cari nama, potong suplai bahan baku gue. Lalu hancurin bisnis gue. Cepetan dong. Zheng Yuanhe, putra mahkota itu bajingan kejam. Target kecilku aja belum tercapai. Malah udah mau mati gegara emosi sama dia duluan. Gue sama lo gak bakal damai. Udah berapa lama nih? Jualan apa enggak sih? Pemilik menara, lihat. Nasi kepal orang terhormat diduga menipu. Segera disegel. Sita semua pendapatannya. Bawa kami berdua tempat. 2 orang. 200 tael. Malingnya lo. Mau pergi apa enggak? Nih, catat dulu. Nanti gue bayar. Datang. Gue yang urus. Kalian berdua, jangan kebanyakan makan nasi kepal deh. Gue datang pagi-pagi banget nih. Gimana ini coba? Ayahanda, anakmu mau melaporkan Kakanda. Dia ngerjain aku. Mohon ayahanda beri keadilan untuk anakmu. Kamu sudah dewasa. Menangis-nangis begitu, memalukan. Aku benar-benar dizalimi. Beberapa hari lalu, aku buka warung nasi kepal kecil-kecilan, awalnya. Untuk rakyat, sekalian nambah pemasukan. Bantu meringankan beban ayahanda. Tapi tahu-tahu, kemarin Kakanda kirim orang dari badan pengawas. Datang, terus warung nasi kepalku disegel. Semua uangnya juga disita. Tindakan ini bikin hati pekerja negara jadi dingin. Ayahanda, putra mahkota, benarkah ini? Ayah, putramu menerima laporan. Tokoh adik kedua, menjanjikan palsu, menipu rakyat. Menimbulkan kerusuhan, sebagai putra mahkota. Untuk menjaga ketertiban, hanya bisa sita sementara.
Adik, kalau karena kau pangeran, aku memberi keringanan hukum. Bagaimana rakyat bisa percaya pada keluarga kerajaan? Dan saat Sita, aku bilang, asal kemarahan rakyat reda, akan langsung kukembalikan. Kau buru-buru sekali. Jangan-jangan ada barang gelap yang disembunyikan. Kurasa, kakak jelas-jelas iri dengan prestasiku. Dapat pujian berulang dari ayah. Kau terlalu menganggap dirimu. Cukup. Urusan ini selesai sampai di sini. Putra mahkota. Bertindak harus ada bukti nyata, jangan berprasangka berlebihan. Yuan Shao, kau juga jaga sikap. Jangan selalu cari masalah. Ayah sudah lelah. Hormat mengantar ayah. Berkolaborasi dengan harimau. Akhirnya dimangsa harimau. Kau kira Menara Wangsih membantumu? Jangan sampai jadi kaki tangan yang menggulingkan negara tanpa sadar. Perkataan kakak, adik tidak paham. Aku tak peduli kau benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh. Menara Wangsih berani muncul. Aku akan tekan sampai habis. Kalau begitu, coba saja. Suami, kau sudah pulang. Suami, kok wajahmu jadi hitam gosong gini? Jangan tanya deh. Putra mahkota suruh aku berlutut di halaman selama 2 hari. Ini jelas-jelas cuma mau nyiksa aku aja. Cepat duduk. Tuan Pan. Aku bawa pesan lisan dari Yang Mulia. Pan yang rajin dan tabah, Yang Mulia sangat senang. Mulai lusa, tugasmu jaga area berburu kerajaan di hutan utara. Baik-baik. Area berburu kerajaan. Aku paham. Putra mahkota suruh aku berlutut 2 hari di halaman. Pasti itu ujian buatku. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih. Muyan, cepat ambilkan bedak mutiara terbaik dari kotakmu. Tempelkan di wajah suamimu ini. Lusa. Aku harus tampil dengan wajah terbaik. Untuk menghadap Yang Mulia. Si putra mahkota licik ini, maksudnya apa sih? Mengajakku ketemuan besok di Menara Wangsih. Dia yang sudah merusak bisnis nasi kepal aku yang lancar. Masa masih berani ajak ketemuan? Sial, pemilik menara. Putra mahkota pasti sudah tahu identitas Anda. Bukan. Sepertinya dia cuma curiga, belum benar-benar pasti. Kalau tidak, aku pasti sudah dibunuhnya. Tapi kalau aku tidak pergi, malah jadi lebih mencurigakan. Suruh justru bersembunyi di luar Menara Wangsih. Jika putra mahkota berulah, dia harus segera selamatkan aku. Siap. Wah, Menara Wangsihku. Akhirnya aku kembali. Lukisan burung Phoenix terbang ke langit ke-9 buatanku. Waktu kabur dulu terburu-buru, sampai lupa bawa ini. Pemilik Menara Wangsih katanya hebat luar biasa. Tapi hasil karyanya masih kalah sama anak umur 3 tahun. Ayam ini gambarnya aja belepotan, nggak karuan. Warnanya hancur total. Dasar buta seni. Ini bukan ayam. Ini aliran abstrak. Ngerti nggak sih? Mungkin aja. Maksudku, mungkin aja ini sebenarnya burung Phoenix? Bukan ayam? Phoenix terbang ke langit. Wanita itu ingin gulingkan dinasti Yong jadi maharani. Menurutku, lebih mirip ayam kampung yang baru dicabuti bulunya. Ayo, kita lihat bagian lain. Bangsa licik. Tunggu saja, nanti ku bikin hidupmu kacau balau.
Nona Kingking pasti lelah. Aku sudah siapkan teh dan kudapan. Ini toilet yang kubangun persis seperti standar modern. Dasar orang aneh, kloset dijadikan meja teh. Memang jenius banget sih. Menurutku ruangan ini unik, elegan, dan menarik. Dengar. Ada suara aliran air yang jernih. Seperti mengandung makna persahabatan yang luhur. Jadi kusulap jadi ruang minum teh. Elegan. Sungguh sangat elegan. Hanya saja, kotak di dinding ini agak aneh. Bagian atasnya terbuka, sehelai sutra setengah tersembul. Fungsinya untuk apa? Oh, kotak tisu itu untuk mengelapan. Ketahuan. Mengelap apa? Mengelap. Mengelap mulut. Iya, seperti setelah menikmati hidangan teh, untuk mengelap mulut. Aku pernah lihat pedagang asing memakainya seperti itu. Nona Kingking. Ternyata memang berpengetahuan luas. Tidak. Aku ingin melihat bengkel pembuatan busur panah dulu. Aku nggak punya hobi minum teh sambil di atas kloset. Baik. Di lantai atas. Surga kecil pineku. Hiasan lucuku. Karpet warna-warniku. Zheng Yuanhe. Si buta selera. Ruang relaksasiku berantakan karena kau. Kau suka tempat ini? Suka. Kalau begitu, mulai sekarang tempat ini untukmu. Rumah Pan ramai. Di sini sepi, tak ganggu. Dengan tenang melakukan hal yang kau suka. Nih, datang. Dia cuma ngasih menara wangsih untuk muji aku. Jangan, jangan. Hadiah ini terlalu berharga. Aku cuma perempuan biasa, nggak sanggup nerima. Kalau suamiku tahu, pasti salah paham. Aku nggak bisa terima. Kalau besok ada waktu, bisa datang bantu aku bikin busur? Nanti dulu deh, urusan rumah tangga masih numpuk. Masih harus urus suami dan masak. Nanti baru bisa ngomong. Apapun niat jahatnya, mulai sekarang aku harus jaga jarak. Bahaya banget sih. Gimana performa bulan ini? Langsung serahkan aja berapa yang udah terkumpul. Kalau gak dikasih duit, Jiuju bakal kubur aku hidup-hidup. Nihyo, gak ada hasil sama sekali. Kakak Kaisar tutup lapak nasi kepal ibu. Dia juga tekan bisnis dagang kerajaanku. Beberapa jalur perdagangan udah dia putus dengan berbagai alasan. Bahkan bisnis yang ibu ikut tanam modal sebelumnya, profitnya turun lebih dari setengah. Putra mahkota ini kayak permen karet. Nempel terus. Pemilik menara. Kalau aku jatuh, ibu di ibu kota bakal kehilangan lagi satu partner yang bisa jadi pelindung. Jangan main mata-mata di belakangku ya. Aku gak mau ikut campur perang rebutan tahta kamu sama kakak kamu. Demi langit dan bumi, aku cuma pengen cari duit beneran. Pemilik menara, sekarang kekuatan kakak Kaisar makin besar. Kayaknya kita harus cari jalan lain, biar bisa cari duit dengan tenang. Konfrontasi langsung pasti gak bakal berhasil. Gimana caranya biar dia sebel sama aku tapi gak berani nelakai aku? Jadi idola. Begitu aku jadi idola nasional, punya jutaan fans, dia mau gerakin aku, harus pikir-pikir dulu backlash dari publik. Idola.
Itu apa sih? Kita terbitin koran. Koran. Koran itu apaan lagi? Koran itu cuma selembar kertas yang isinya artikel, puisi, gosip. Kita terbitin secara berkala. Biarpun tipis, selembar kertas ini bisa bikin duit. Biarpun tipis, selembar kertas ini bisa bikin duit. Sekaligus lawan si kakak Kaisar. Inilah kekuatan opini publik. Nanti aku akan publikasikan puisi di koran. Kalau puisinya viral, aku bakal jadi sastrawan terkenal seantero negeri. Kalau si putra mahkota sialan itu berani ganggu kita lagi, dia harus mikir 2 kali. Begitu terbentuk, kita bisa kendalikan opini publik. Bisa mikirin cara kayak gini. Kamu ini sebenarnya siapa? Sekalian bisa jadi selebgram, cari duit lagi. Lihat, apa ini? Cuma selembar kertas. Bukan, bukan. Ini koran. Ini kunci kebangkitan bisnis kita. Bos, cuma kertas doang, segitunya. Kamu belum tahu kekuatan propaganda. Lihat nih, halaman depan puisi, halaman 2 gosip masyarakat, halaman 3 cerita bersambung. Halaman 4 ini kosong, cuma tulis dijual. Kenapa? Maksudnya apa? Slot iklan. Nanti kalau ada yang mau promosiin barangnya, bisa pasang iklan di sini. Contohnya gini, toko Sutrazhang, barang baru datang. Restoran Li, menu baru diskon 10%. Kita tagih bayaran per baris, per kata. Kalau koran cuma buat iklan, mending isi semua halaman iklan, biar cuan lebih gede. Buat apa isinya macam-macam? Dasar bodoh. Biar koran jadi senjata propaganda paling kuat. Kita harus bikin semua orang jadi fans kita. Pas udah dari pejabat sampai rakyat jelata, rutin baca koran kita, baru deh akan ada yang bayar mahal buat beli slot iklan kita. Ngomong sama kamu percuma, nggak bakal ngerti. Lagi pula biar anak-anak kita pada sibuk. Setiap hari jajain koran keliling kampung. Cari duit sambil kumpulin informasi. Satu tembak, dapat banyak. Apa? Kita disuruh jadi tukang keliling. Daripada nganggur, kan? Ngomong-ngomong, aku si pemilik menara lagi rugi besar nih. Dompet lagi tipis, tahu. Bisa nggak? Jangan melulu minta duit dong. Lebih dari 8.000 saudara butuh makan, jualan nasi kepal tak cukup. Masih harus lanjut beli informasi, ya duitnya. Tentu harus ada. Dulu kusuruhmu cari orang jaga aset menara Wangsih kita. Siapa suruh kamu cari sebanyak itu? Ngomong gitu percuma. Bayar baru kerja. Itu kan kata lo sendiri. Jiuju, jangan berpikirnya sempit gitu dong. Nanti kalau semua orang udah terima koran Wangsih kita, itu bakal jadi platform promosi yang gede banget. Nanti kita terbitin apa, itu yang jadi tren. Kita jual apa, pasti ada yang beli. Nilai komersialnya bakal luar biasa. Kamu bakal jadi kepala logistik perusahaan raksasa. Dasar lo cuma mikir duit doang. Nggak punya visi bisnis sama sekali. Pemilik menara, masuk. Seperti perintah pemilik menara, kami terus awasi Limuyan. Baru tahu, dia mau celakain Nenek Pan. Apa? Dia datangi aku, suruh aku sengaja tabrak Nenek Pan pakai gerobak. Terus dia yang nyelametin. Dasar perempuan jahat. Dia tahu nenek baik ke aku. Jadi mau bikin sandiwara sendiri. Bikin emosi banget, nih. Lalu bawahannya harus gimana? Lakukan dulu sesuai yang dia mau. Nanti aku bakal tunjukin betapa hebatnya koran kita. Tusuk sate manis, lihat nih.
King udah lama gak makan gula-gula. Dia pasti seneng banget, ada gula-gula, ada tusuk sate manis. Si nenek tua bangke ini cuma ingat selera si Jalang itu. Xiao Emma, udah jelas belum? Tabrak dia sampai lumpuh seumur hidup. Cewek ini hebat. Di dunia kami hormati yang seperti ini. Gak usah, yang ini aja. Oke, ini uangnya, jaga baik-baik ya. Nek, gerobak saya mau nabrak, Nek. Nek, minggir. Awas nabrak. Sini, minggir. Bahaya banget. Ya tuh, Kalian, King. Ibu baik-baik aja? Baik-baik. Untung ada King. Kamu ngapain dorong gerobak? Hampir aja nabrak ibu saya. Gak lihat orangnya. kamu. Bukannya kamu kusir dari toko Ronghua di pasar barat? Ngapain bawa barang ke pasar timur? Majikan Li. Coba jelaskan. Jangan-jangan kamu tukang tikus gudang? Nyuri terus jual diam-diam? Bukan. Dia yang kasih saya uang. Suruh saya tabrak si nenek. Ada-ada aja. Nyuruh orang nabrak orang. Dasar mulut sampah. Ngomong asal. Aku laporkan polisi. Berani-beraninya melakukan hal keji kayak gini. Jangan lari. Berhenti. Kalau bukan karena takut Pak Wang ketahuan masalahnya oleh Dalisi, aku sudah usir Lim Muyan keluar dari rumah keluarga Pan hari ini. Menyewa orang buat celakai ibu mertua sendiri. Dasar kamu sampah. Kamu berani tampar aku? Tamparan ini untuk keluarga Pan. Kelakuanmu kayak gini bikin orang lain ngomongin keluarga kita. Siapa tuh? Bukan itu selingkuhan Jenderal Pan? Hati busuk, muka genit, udah dari sononya jahat. Iya benar. Berebut suaminya Nyonya Li, masih aja bikin ulah di sini. Orang kayak gini cepetan diusir dari rumah Pan. Kalian ngomong asal. Aku nggak kenal sama sekali orang itu. Itu semua Li King. Dia yang pura-pura. Itu dia. Masih ngeles aja. Cepetan diusir dari rumah Pan. Sok Suci. Usir. Harusnya disapu keluar. Koran edisi hari ini baru terbit. Selir rumah Pan sewa preman tabrak orang, ketahuan di tempat. Ini ngomong apa sih? Koran bilang ada yang gebuk si rubah genit. Seru nih. Si iblis keluarga Pan bikin onar lagi. Puluhan tahun nama baik dirusak sama seorang selir. Aku kasih tahu ya, menantu yang masuk belakangan emang paling jahat. Pemilik menara lagi sibuk bikin puisi baru. Seisi kota penasaran siapa yang dimaksud. Mau beli satu? Ayo. Aku satu. Ini oke. Cepat lihat puisinya pemilik menara. Cepat ceritain. Aku nggak bisa baca. Laut cerita Yingzhou. Kabut dan ombak samar, sulit dicari. Orang Yu cerita Gunung Tianmu. Wah, nggak nyangka pemilik menara jago banget soal dagang. Bahkan soal puisi, tulisannya keren banget. Koran Wangsi baru 2 edisi, puisi kakak ayo kita minum. Udah viral banget di seluruh ibu kota. Tidakkah kau lihat, air sungai kuning mengalir dari langit? Mengalir ke laut takkan kembali? Tidakkah kau lihat? Rambut putih di cermin, pagi hitam petang salju? Puisi Kak Li pastinya hits. Dong. Klasik emang abadi, ya? Saat hidup senang, nikmatilah sepuasnya. Jangan biarkan piala emas kosong di bawah bulan. Bakatku pasti berguna, emas 1000 keping akan kembali. Sekarang di istana, banyak pejabat sastra. Bahkan para sarjana Hanlim yang biasanya netral. Pada nanya-nanya ke aku, kakak ini sebenarnya siapa sih? Ini MAH baru permulaan aja. Jauh banget buat jadi idola nasional. Perlu keluarin beberapa puisi lagi nih. Pemilik menara suka cari duit, bikin koran buat tenar gini. Kayaknya nggak cuma buat selamatin nyawa doang, ya? Pengen tahu? Nih, lihat Yuan Shao udah ngabdi mati-matian buat kakak. Kasih tahu dong, Kak. Kalau gitu, terus aja jual koran Wangsih. Sekarang belum waktunya. Perlu persiapan lagi. Kalau udah matang, nanti kamu juga bakal tahu. Pemilik menara. 4 percetakan koran di semua penjuru. Disita semua sama badan pengawas. Papan cukil cetak sama korannya disita semua. Dihancurkan semua. Iya, begitu bawahan tiba. Mereka langsung lempar semua barang-barang itu ke tungku api. Bawahan berhasil selamatkan beberapa papan. Dengan benda ini,
Cetak ribuan dokumen dalam sehari, gampang banget. Kalau disebarluaskan, rakyat jelata bisa belajar ilmu para sages. Memang luar biasa. Yang benar-benar hebat itu koran Wangsi ini. Kalau diperluas lagi, bisa pengaruhin rakyat, goncangin negara. Zheng Yuanhe. Gue bakal bikin dia mati. Pangeran kedua. Pemilik menara. Undang semua tokoh penting ibu kota. Pemilik menara adakan acara puisi di kediaman pangeran kedua. Siap. Awalnya mau pelan-pelan, malah maksa gue bikin gebrakan. Semakin dia coba nutup-nutupin, nama pemilik menara akan terkenal di mana-mana. Bos Ehang. Bu, ini fitnah Li Qingqing. Ibu yang merawatku. Terima aku masuk keluarga. Mana mungkin Muyan mau celakai ibu? Masih mau lempar kesalahan ke Qingqing? Sopir yang nabrak udah ngaku. Ibu dengar tuh, itu laki-laki manajer toko Li Qingqing. Dia pasti bersekongkol dengan Li Qingqing untuk merusak hubungan kita. Iya, Bu. Ibu salah sangka sama dia. Dia keluar cuma kebetulan beliin barang buat aku. Ketemu ibu juga cuma kebetulan. Li Qingqing kan jarang di rumah. Jadi dia punya waktu buat rencanain ini semua. Omong kosong. Kami lebih tahu sifat asli Qingqing daripada kamu. Buka matamu lebar-lebar. Sejak perempuan ini masuk keluarga Pan, berapa banyak masalah yang dia bawa? Sekarang dia mau bunuh ibumu. Kamu masih bela dia? Salah, ayah ibu. Kalian salah paham padanya. Apa salahnya? Lihat koran. Sekarang orang luar. Gimana ngomongin keluarga kita? Li Qingqing bayar koran untuk memfitnahku. Justru itu bukti kalau orang itu dia sewa. Pemilik menara Wangsih itu siapa? Mana mungkin bisa disuap sama Qingqing? Cuma buat muat gosip receh keluarga kita? Dasar perempuan beracun. Bohong aja nggak becus. Aku difitnah. Ayah ibu, Muyan gak salah. Pergi. Ikutin aja dia. Suatu hari nanti keluarga Pan kita bakal hancur karena perempuan ini. Pak Tuan. Waktu itu, baca puisi Ayo Minum dari pemilik menara. Luar biasa banget. Bener banget. Hari ini pengen lihat pemilik menara baca puisi langsung. Nggak nyangka gue cuma rakyat biasa, bisa masuk kediaman pangeran kedua. Baca puisi, minum teh, wah, leluhur bangga pasti. Iya nih. Cuma pengen ketemu pemilik menara aja. Diam. Pangeran sama pemilik menara datang. Datang nih. Ikut pemilik menara, harta nama datang semua. Ikut pemilik menara, harta nama datang semua. Pemilik menara, panutan wanita. Kami anggota, Xiaolong Luo, semua penggemar berat ibu. Pemilik menara, panutan wanita. Kami anggota, Xiaolong Luo, semua penggemar berat ibu. Kepintaran pemilik menara, jadi teladan para cendekia seantero negeri. Kami para lelaki juga punya yel-yel. Pemilik menara, jenius sastra, rahmat negeri. Memang udah ditebas sih, tapi ini berlebihan banget ya. Acara puisi hari ini, mari saling bertukar pikiran. Bisa kasih masukan untuk karya kalian. Hari ini nggak sia-sia datang. Putra mahkota datang. Putra mahkota datang. Si licik ini ngebakar koran gue, sampai sekarang bikin koran. Harus sembunyi-sembunyi. Mau ngapain lagi dia datang hari ini? Hormat pada putra mahkota. Kakak, ada keperluan apa datang ke kediaman hamba hari ini? Bukannya lagi ada acara puisi di sini? Kakak juga mau lihat-lihat. Adik kedua ini. Gak mau terima kakak? Putra mahkota kan cendekia nomor 1 di Dayong. Pangeran kedua takut reputasinya kalah sama putra mahkota ya? Kakakku, mana ada. Kalau kakakku mau jadi bintang tamu di acara puisi, aku sama pemilik menara bakal bersyukur banget. Puisi Jiang Jinjiu itu, aku dan rekan-rekan sudah apresiasi lama. Pemilik menara hari ini ada minat enggak? Bikin karya baru? Bikin puisi butuh suasana hati dan inspirasi, mana bisa sembarangan. Lagi pula, bakat pemilik menara itu nggak ada duanya di dunia.
Mau dapetin puisinya, susah kali. Menurutku belum tentu. Pangeran kedua maksudnya apa ini? Sejak Jiang Jinjiu, pemilik menara nggak pernah bikin karya baru. Kalau nggak bikin karya bagus lagi, bisa-bisa para sastrawan di dunia bakal bilang dia udah kehabisan ide. Bahkan, puisi yang dia buat dulu bisa jadi curian dari orang lain. Ini? Ternyata beneran datang cari masalah. Puisi pemilik menara, meski terkenal seantero dunia, tapi belum ada yang pernah lihat langsung dia bikin puisi. Pemilik menara kita emang yang terhebat. Semua, Little Lou Luo, dukung. Iya benar. Semua dukung. Omong doang, mana ada buktinya? Koran ini kan terbitan Menara Wangxi, puisi yang terpilih. Juga dari Menara Wangxi. Mana Adio? Terus kamu mau gimana? Adu puisi. Kalau Menara Wangximu bisa menang lawan para sastrawan dunia, kami baru bakal ngaku kalah. Tapi kalau kamu yang kalah, artinya Menara Wangximu main curi-curian, ngerusak budaya sastra Dayong. Harus ditutup permanen, dilarang terbit. Wah, putra mahkota bawa orang buat tantang duel. Ya aku nggak mungkin nolak dong. Gimana kalau putra mahkota yang kasih contoh dulu? Pemilik menara ini emang licik banget. Mau narik aku ke dalam masalah. Sayangnya, Kalau nggak berani, bisa panggil bala bantuan juga kok. Putra mahkota kan murid utama Jijiu Daren. Kalau pangeran yang turun tangan, semua sastrawan Dayong bakal nurut. Bener, pangeran umur setahun udah bisa baca, 3 tahun hafal puisi. Bener-bener jenius langka 100 tahun. Pangeran duel puisi sama pemilik menara, asyik banget pasti. Dewa lawan dewa, kita yang kebagian untung bisa nonton. Iya, bisa puas matanya. Asyik banget. Hebat amat sih. Silakan. aku melihat pemandangan musim dingin yang begitu indah hari ini. Maka, aku akan menciptakan sebuah puisi dengan tema ini. Silakan berikan kritik dan saran. Kami siap mendengarkan, cepat, catat. Yang mulia. Sisa salju menempel di bayangan Plum. Angin dingin menyapu rambut di pelipis. Ini. Bersandar di pagar, memandang jauh ke pegunungan. Bulan sepi menyinari hari kepulangan. Puisi yang bagus. Puisi yang sangat bagus. Benar sekali. Puisi 5 kata 4 baris ini, tema salju dan bayangan Plum. Serta malam sepi dan bulan sendirian sebagai latar. Pemilihan kata sangat tepat, dan perasaan menyatu dengan pemandangan. Rasa kerinduan tersembunyi dalam kesunyian yang hening. Sederhana namun penuh makna. Luar biasa. Hebat. Bakat sastra yang mulia tak tertandingi. Puisi 5 kata putra mahkota memang penuh suasana. Hanya sekadar pembuka saja. Pemilik menara. Silakan. Kata-katanya mewah, tapi tak ada rohnya. Memang ditulis seperti batu bata. Pemilik menara hebat. 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 Karena puisi yang mulia terinspirasi dari pemandangan, maka puisi pemilik menara juga harus dari sudut yang sama. Maksudmu, kau takut aku curang? Baiklah. Aku juga akan bikin puisi musim dingin. Burung-burung lenyap dari ribuan gunung. Jejak manusia hilang dari semua jalan. Di perahu sepi, seorang tua bertopi jerami
sendirian memancing di sungai bersalju. Wah, hebat. Puisi yang luar biasa. Sungguh menakjubkan. Memang pantas jadi pemilik menara. Pemilik menara kita terlalu hebat. Bagus sekali. Di perahu sepi, seorang tua bertopi jerami sendirian memancing di sungai bersalju. Bagus. Puisi ini minimalis. Ribuan gunung, jalan sepi, perahu sunyi, dan si tua bertopi jerami menggambarkan kesunyian sungai musim dingin dan kesendirian serta keluhuran pertapa, jernih dan luas. Bisa disebut mahakarya abadi. Pemilik menara, pemilik menara, pemilik menara, pemilik menara. Ini bukan puisi biasa. Siapa lagi yang berani tulis salju di sungai? Itu namanya sok tahu di depan ahlinya. Kepintaran pemilik menara guncang dunia. Siapa yang tak akui? Ya, mau mengakui atau tidak? Ya. Di kesunyian ekstrim, tertuang keluhuran dan keteguhan hati, serta jiwa yang kuat dan bersih di antara langit dan bumi. Dia ternyata punya bakat sastra sehebat itu. Sungguh lawan yang tangguh. Apakah puisi ini benar-benar karyamu? Wah, tidak bisa terima kalah, ya? Kalau kalian masih tidak terima, aku akan membuat 2 puisi lagi. Dengar itu? Pemilik menara kita punya karya baru lagi. Jangan ngomong kosong. Kalau mau bikin lagi, harus sama bagusnya dengan yang tadi. Boleh saja. Angin kencang, langit tinggi, kera meratap sedih. Pulau jernih, pasir putih, burung terbang pulang. Daun gugur tak bertepi berjatuhan berdesir. Sungai panjang tiada henti mengalir bergulung-gulung. Ribuan mil musim gugur sedih, sering jadi tamu. Ratusan tahun sakit, naik panggung sendiri, pahit benci, pelipis beruban. Terpuruk baru berhenti, cawan anggur keruh. Ya ampun, luar biasa, sungguh luar biasa. Pohon tua meranggas, burung gagak senja. Jembatan kecil, air mengalir, rumah penduduk. Jalan kuno, angin barat, kuda kurus. Matahari terbenam di barat. Orang patah hati di ujung dunia. Sungguh menyedihkan ya. Syair yang bagus sekali. Iya. Bagus. Air mata kering, usus putus. Pemilik menara Wangsi dapat nama dan untung. Kenapa bisa menulis syair sedih kayak gini? Kenapa badannya kayak gadis muda, tapi rohnya kayak nenek-nenek tua? Menara Wangsi ini punya berapa pemilik menara sih? Pemilik menara, kamu petir di hidupku. Membangunkan hatiku yang bebal. Pemilik menara, kamu cahaya hidupku. Menerangi jalanku maju. Pemilik menara. Pemilik menara. Aku listrik, aku cahaya, aku satu-satunya mitos. Ini rasanya jadi selebriti ya? Aku rasa aku udah melayang. Pemilik menara, hebat banget pemilik menara. Pemilik menara. Pemilik menara. Kamu keren banget. Setelah hari ini, Menara Wangsi benar-benar jadi harapan semua orang. Kayaknya kita bisa main paksa sama dia. Pemilik menara. Pemilik menara. Bagus. Sudah lama aku tidak menemukan musuh yang begitu menarik. Pemilik menara, aku cinta kamu. Pemilik menara. Pemilik menara. Pemilik menara bikin syair baru. Aku mau bawa pulang. Ditulis ulang dengan baik dan disembah-sembah. Coba lihat, aku lagi nggak kebagian hari ini. Iya, lihat tuh. Si pemilik menara bilang ini enak banget. Pemilik menara bahas kue bulan Tokoli, Jalan Timur. Dia puji manisnya pas, kayak kue dari surga. Cepetan lihat edisi ini. Pemilik menara pakai sutra putih dari Yunyige. Ditemenin sama tusuk konde giok dari Molanzai. Wah, elegan banget ya. Bener juga ya. Pemilik menara suka, ayo buruan kita beli. Ntar udah habis. Ya?
Ayo, ayo, ayo. Gue juga mau lihat dong. Cepetan, cepetan. Pemilik menara. Benar-benar bisa ubah batu jadi emas ya. Cuma dari satu ulasan bapak ibu di koran. Toko pedagang kerajaan rame, pendapatan melonjak. Duit segitu doang. Pangeran kedua? Jangan berpikirnya pendek gitu dong. Akhirnya ada juga uang yang balik ke kita. Tahu nggak sebenarnya sumber pemasukan terbesar dari mana? Sebenarnya, sumber pemasukan terbesar koran kita dari mana? Mohon pencerahannya, pemilik menara. Bayaran iklan. Orang-orang pintar udah pada tahu nih, koran Wangsi kita bisa bikin produk mereka terkenal seantero jagat. Tapi, mau muat apa? Itu urusan kita. Pedagang bayar untuk muat produk mereka. Nanti, kita bisa duduk manis aja. Duit udah ngalir masuk. Dengan begitu, nasib para pedagang di seluruh negeri sudah ada di genggaman kita. Pergi, kirim undangan seluas-luasnya. Pemilik menara mengundang pedagang untuk ngobrol. Yuan Shao paham. Cepat, cepat. Lumayan juga sih. Susah banget. Baru dapat sedikit pemasukan. Akhirnya gaji bulanan Jiuju dan yang lain bisa dibayar. Nggak bisa. Uang segini, kalau dikasih ke mereka, nggak bakal ngaruh. Lagi pula, kita masih butuh modal buat koran ini. Nanti setelah modal kerja, bisnis platform iklan kita jalan dan duit gede masuk. Baru kita kasih bonus besar. Ini namanya gratifikasi tertunda. Modal berputar. Kalau Jiuju nanya, Tutup mulut. Harus ditutupin. oke, Cepat sembunyikan semua barang ini. siap. Bilang aja pangeran kedua belum bayar kita. Halo, Dengar-dengar pangeran kedua ngirim duit? nggak ada. Siapa yang bilang? Hoax. Dia cuma ngirim buku catatan buat dicek. Iya kan, Cai Yuan? Iya, iya kan? Kamu bohongin aku. Aku. Aku cium bau uang perak. Saya sendiri.